Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hai semuanya, ini general reading ya, bacaan umum, jadi bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa ya. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang tidak sesuai ya. Kita lihat ini kabar seseorang dan kabar masa depanmu. Seperti apa? Afirmasi yang baik-baik mudah-mudahan keluar ya hari ini. Gambaran seseorang yang ada dalam pikiranmu saat ini, seperti apa kondisinya dia sekarang. Nggak mau tahu nih Mas Mada, harus biar lega hatinya. Seseorang saat ini memang di sini dia berusaha untuk mundur ya. Di sini dia berusaha tidak menjalankan pergerakan apa-apa, tetapi di dalam batin ini sebenarnya dia sedih, nggak ada tujuan, nggak ada tempat ya, nggak ada tempat dia entah ya, tapi kayaknya dia nih udah seneng sama kamu, udah nyaman gitu ya, tapi dia nggak bisa bersama dengan kamu, mungkin kamu ada orang lain di sini. Jadi dia mundur lah gitu. Kalau memang ya di hubungan ini kamu ada orang lain, dia mau mundur lah, atau mungkin dianya kamu mundur gitu. Tapi sebenarnya sedih. Ini gambaran dia ya. Tadi kan aku udah bilang gambarannya dia. Dia sedih di sini. Dalam hatinya masih belum pingin, tapi dia kayak maksain diri gitu loh. Ya, udah deh kalau emang nggak bisa ya udah gitu, nggak bisa baik lagi, nggak bisa romantis lagi, nggak bisa ketemu lagi gitu, mungkin agak susah komunikasi pertemuan ya, dan juga terlihat mungkin jauh kamu dan dia ini LDR ya. Ini penyebabnya mungkin kacaunya komunikasi kalian, hubungan kalian, akhirnya dia menjauh dari kamu ya. Ini atas keputusan kamu mungkin, atau yang dia rasakan gitu ya, yang dia rasakan dari komunikasi, dari perdebatan, ataupun kalau Moon itu kan jiwanya dia ya, dia ngerasain sesuatu nih, dia kayak punya intuisi, dia punya perasaan yang tajam, kamu nih kenapa sih, ada apa sih sama kamu gitu ya. Kalau kamu sudah punya pasangan kan dia menerka-nerka gitu, kenapa sih kamu begini, ada apa, selama ini mungkin kamu mengaku single atau apa gitu ya. Jadi kayak ya udah deh gitu ya, dia kayaknya mesti mundur dulu deh untuk melihat ke depannya itu akan ada apa, cahaya apa gitu, kebenaran apa. Sebetulnya ini hanya sementara yang aku lihat, karena dia pingin melihat kamu nih siapa gitu, cintanya masih ini apa ya, bentukan dari si orang ini masih belum pingin, nggak ada keinginan untuk pisah sama kamu, tapi ini atas nasihat dari jiwanya dia gitu loh ya. Kayaknya kamu tuh mesti dicuekin deh gitu, kayaknya kamu mesti jauhin deh, biar nanti bisa tahu nih kamu sayang enggak, kamu ngerasa masih pingin sama dia enggak gitu. Jadi dia mencoba untuk ngasih kejutan aja gitu, pingin ngeliat sebetulnya ya. Dan di sini juga ada Wheel of Fortune, kalau aku lihat sih ya, bisa tahun ini ya, ini akhir kan, mau akhir ya, bisa juga nanti setelah ganti tahun ya, dia akan kembali sih komunikasi sama kamu. Ini buat teman-teman yang baru saja mungkin kehilangan komunikasi selama 10 hari ya, atau 18 hari, atau 10 minggu ya, nggak lebih dari 6 bulan lah ya. Ya paling maksimal itu 2 bulan ya, atau 1 bulan dia langsung nggak kuat gitu loh. Nanti dia juga bakal mengabari, bakal cari kamu lagi gitu. Di sini ada Well of Fortune, artinya ada kabar bahagia buat kamu. Di sini kabar bahagianya bukan soal cinta doang, tapi di sini gambaran dia ya, dia akan kayak udah punya rencana gitu loh. Kayak dia mau bikin planning nih, nanti saya mau ngehubungin kamu gitu. Dia punya planning, dia punya keinginan, dan itu udah diniatin dari sekarang. Dia cuma pengen lihat nanti ada cahaya apa, ada kebenaran apa sih yang terungkap gitu. Jadi hati-hati buat temen-temen yang tidak baik-baik saja gitu ya, berbicara yang saya single taunya ada gitu ya. Dia lagi cari tahu soalnya. Ada The Hierophant ya, dia mencoba untuk menenangkan diri. Ih, kenapa dia begini? Dia sebetulnya masih belum bisa melupakan kamu. Banyak yang dilakukan orang-orang yang tidak bisa melupakan cintanya, kekasihnya.
orang yang disayanginya dengan cara banyak hal. Meditasi, ibadah, jalan-jalan, pindah rumah, pindah kerja. Dia meditasi. Ya, menenangkan diri dia. Dia butuh cooling down, butuh hatinya itu kayak butuh nasehat, tapi nasehatnya dari dirinya sendiri gitu. Banyak menyendiri. Dia banyak pergi mungkin ke pantai ya. Mungkin ke pantainya di sini bisa jadi dia kan udah hiropen ya, kayak ruatan gitu loh teman-teman. Ya, kayak mencari sesuatu inspirasi, kayak mungkin dia bawa, kebanyakan kan orang-orang yang, maaf ya, yang percaya ya bahwa kekuatan laut itu ada gitu ya. Jadi mungkin datang ke pantai ya, menyejukkan diri atau biar dapet ketenangan gitu ya. Terus mungkin juga emang hobinya dia gitu ya, ke sana gitu. Kalau setiap sekarang apalagi nggak ada tujuan, ya dia seneng lah pantai gitu ya, bawa bunga. Ya, buat apa sih sebenarnya kayak gitu? Ya dia seperti ini. Ada teman-teman semua, ada yang kekasihnya seperti ini. Ya, orang ini memang hobi ke sana atau punya kesenangan dengan laut ya, dengan pantai gitu. Senang dia dengan ya mungkin teman-teman yang tahu lah bener apa enggak dari pembacaan ini. Kalau aku rasa sih ya, orang ini tuh kayak punya kepercayaan sendiri di dalam dirinya ya terhadap yang dia yakini. Nah, ini juga kadang kamu keikutan sama dia. Tadinya kamu enggak, tapi akhirnya kamu keikutan. Sekarang kamu udah mulai kuat ya untuk berjalan, tidak mengikuti dia. Itu hebat. Nih, ada Six of Wands. Ya aku rasa memang dia dalam waktu dekat ya, aku sih nggak tahu ya, tapi ada gambaran di kartu yang ini udah pasti ya, ada di Wheel of Fortune dan The Hierophant ya. Ini bakalannya sih ya Desember inilah, pertengahan atau akhir bulan atau mungkin di Januari ini teman-teman bakal jalan lagi. Ada komunikasi gitu loh. Ya mau nggak mau, karena gimana? Ya dia akan mengalah karena ini masih butuh kamu. Mau nggak mau, masih butuh dukungan kamu, masih seneng lah walaupun mungkin kamu bukan bukan orang yang memberikan materi gitu ya, tapi dia masih butuh, entah ya, tapi itu yang terlihat dari gambarnya bahwa nggak ada kamu tuh nggak punya kekuatan, dia nggak bisa jalan serius, maksudnya nggak punya apa ya, supportnya tuh nggak ada yang bisa ngomongin yang baik, membuat dia semangat gitu. Nine of Cups ya kan, dia suka ngecek kamu nih. Sekarang orangnya lagi diem ya, lagi nggak ngelakuin pergerakan, tapi dia suka ngecekin kamu gitu ya. Dia suka manas-manasin kamu melalui gambar dia, storynya itu memancing kamu. Kalau kamu masih diem aja itu bagus. Kalau untuk beberapa dari teman-teman, kalau untuk perempuan sih ya, kan sudah disaranin ya, udah lebih baik diam dulu aja karena emang tugasnya laki-laki itu yang mengejar. Ya, jadi percaya deh kalau dia sayang sama kamu pasti dia akan melakukan sesuatu ke kamu karena dia takut kehilangan. Jadi kalau memang nggak kuat ya boleh, tapi nanti kamu harus kuat ya dengan keegoisan laki-laki, karena laki-laki itu lebih lebih egois kalau lagi punya kemarahan, dia wah lebih parah gitu loh buat baiknya. Nih, akurat juga dia masih nunggu kamu. Masih menunggu kamu. Dan aku rasa hubungan kamu sama dia itu belum berakhir ya. Guys, masih berjalan. Itu yang terlihat di sini. Kita lihat lagi untuk gambaran dia sekarang ini kondisinya gimana. Tanpa komunikasi, tanpa lagi ada kamu di sampingnya, atau ya kamu LDRan kan, gimana sih kabar dia sekarang? Yuk kita lihat, bayangkan wajahnya seperti apa kondisi dia sekarang. Ya patah hati, semua pekerjaannya dia itu berantakan, nggak ada yang apa ya,
nggak ada yang goal. Dia juga banyak dihianati, banyak ditinggalkan, tidak mendapat kepercayaan dari lingkungan atau mungkin keluarga ya. Bener-bener lagi butuh support dia. Ada rasa ketakutan yang terlihat. Mungkin dia lagi ada masalah besar ini teman-teman. Ya, dia juga lagi berkaca sih, bercermin gitu ya. Apa sih yang udah dia lakukan jadi seperti ini gitu ya. Dia percaya sih ya kalau dia mungkin ini adalah hasil dari perbuatan dia, dari mungkin ya selama ini dia ngapain kamu gitu ya. Selama ini dia sudah berbuat apa sama kamu. Di sini kan ada cermin yang pecah ya. Ada kepercayaan yang hilang terhadap diri dia dari orang-orang, bukan hanya dari kamu tapi banyak orang loh yang nggak percaya lagi sama dia. Dan dia di sini sulit untuk bangkit teman-teman. Karena apa? Karena butuh kepercayaan loh buat membuka usaha, membangun sebuah usaha ya. Kalau kita mau minta bantuan kan harus ada ini ya, ada support ya. Sedangkan yang supportnya ini nggak ada. Jadi dia kemana-mana cari support, mungkin orang tuanya, keluarganya nggak ada yang bisa bantu. Hasilnya ya gini, berantakan, pecah. Jadi dia sekarang bener-bener lagi butuh dukungan, terus banyak kehilangan, entah ya, tapi kelihatannya jiwanya bener-bener lagi rapuh banget. Dia kayak nggak punya kekuatan gitu ya, nggak punya kekuatan buat membangun usaha ataupun berkarir gitu ya. Atau mungkin juga dia putus pekerjaan, putus kontrak kerja atau ya entah ya, tapi yang terlihat di sini gambarannya bahwa hidupnya dia lagi kurang baik-baik aja. Ya. Dan dia bercermin nih, apa sih yang udah diperbuat gue sampai seperti ini, apa gitu. Dia juga lagi mikir, lagi ngobrol sama dirinya sendiri, dia apa yang selama ini sih udah dia bikin hancur gitu hidupnya, apa yang udah dia perbuat. Nah, di situ kan dia memikirkan banyak hal ya, dan dia percaya bahwa teringat gitu dengan kamu ya, teringat. Percaya nggak? Ya, percaya nggak kalau orang ini ingat sama kamu terus? Kayaknya aku udah nyanyain kamu deh gitu. Kayaknya aku udah nyakitin kamu terus. Selama ini mungkin selalu buang muka, selalu menjauh, orang yang suka support, orang yang suka kasih kebaikan, mulai kayak apa ya, kayak dia tuh nggak tahu terima kasih gitu ya, nggak tahu balas budi gitu. Sekarang dia menyesal. Akhirnya dia sulit sekarang, mau mau cari bantuan kemana nih, nggak ada orang yang membantu. Baru dia keinget, sadar bahwa percaya dia bahwa apa yang dia lakukan ini, apa yang terjadi sama dia ini adalah hasil dari perbuatan dia. Mungkin yang paling banyak disakiti adalah kamu, karena biasanya ya, orang-orang yang banyak membantu disia-siain, maka kadang rezeki yang udah dia dapat tuh nggak bisa dinikmati di berjalannya waktu. Mungkin setahun sukses gitu ya, terus nanti ganti tahun lagi, nah itu akan mulai kemunduran itu kerasa, karena kelihatan dia mulai menghindar, dia mulai melihat dirinya berbeda dari kamu. Pada akhirnya dia percaya gitu loh, oh iya, orang yang udah gue sakitin gue tahu siapa gitu. Banyak berkurang apa yang udah kamu tanam buat saham atau buat proyeknya dia, banyak yang tidak tumbuh hasil, tumbuh keuntungan. Toksik ya. Oke, aku lihatnya juga dia ya, dia merasa katanya mungkin dia udah toksik nih sama kamu. Dia ngomong gitu, dia udah toksik gitu sama kamu. Ya. Dan di sini dia susah ngelepasnya gitu. Kenapa ya dia selalu berbuat yang nggak enak lah sama kamu gitu. Makanya dia ngaku di sini. Lagi-lagi dia nggak bisa lepas dari kamu. Tetapi energinya masih sama ya. Datang hanya untuk keperluannya aja gitu. Jadi nanti akan datang lagi pun seperti itu gitu. Kenapa dia sekarang mengalami keruntuhan?
kekecewaan, kerapuhan, ya toksik gitu. Dan dia juga mengakui kalau dirinya dia ini toksik tuh. Dia berkaca, dia percaya bahwa semua ini adalah perbuatannya dia, tapi dia nggak bisa ngilangin kebiasaannya itu gitu. Kuat banget di dirinya dia ini, walaupun dia berusaha untuk belajar tidak menjadi orang seperti ini, nggak bisa gitu. Mungkin ciri-cirinya apa ya, kayak orang ini kayak udah mendarah daging dengan sifat seperti ini karena banyak kesusahan gitu ya. Orangnya banyak susah sebetulnya ini. Jadi kalau kamu mau hidup senang sama orang ini, dia tuh kebanyakan pinginnya disupport. Itu yang aku lihat di sini ya. Sedangkan dia sendiri ke kamu nggak seimbang. Nih, dia sampai mikir udah ah gitu ya. Sampai close up ya. Bukan close up ya. Sampai pingin apa ya, kayak kepingin ada perubahan gitu loh, pingin menyudahi gitu. Ini sadarnya pada saat kamu udah mulai menjauh. Lama banget kayaknya kalian menjauhnya ya, sebulan 2 bulan. Ini dia kepingin ada perubahan, kepingin merubah dirinya lah gitu ya, supaya kamu juga masih mandang dia, masih maulah gitu sama dia gitu. Tapi ini sedang baru niatan dia ya, pengen ada resistance, pengen ada ya lebih jadi kayak gini ya, gini nih. Jadi aku ceritain ya situasinya yang sedang dialami sama dia, orang yang saat ini sudah kamu jauhin. Kan di sini ada proyeksi ya, ada beliefs, ada bond juga, ada resisten. Orang ini sebenarnya pingin banget menyudahi dirinya seperti ini ya, ya. Jadi dia banyak melampiaskan emosinya ini kepada orang-orang terdekat ya. Dia banyak marah-marah gitu sama orang lain, atau pokoknya hal-hal yang jelek lah gitu ya. Pada akhirnya apa? Banyak orang yang nggak percaya sama dia gitu. Semenjak kamu pergi itu kan ya, bahwa mungkin kamu adalah satu-satunya orang yang mensupport dia dalam berbagai urusan ya. Di sini dia nggak punya orang itu lagi. Semenjak kamu pergi meninggalkan dia, akhirnya dia gampang sekali marah ya. Semenjak putus sama kamu gitu ya, dia banyak menyakiti orang lain juga. Mungkin juga dia punya apa ya, orang tua atau punya keluarga. Di sini pelampiasannya mereka. Itu dampak dari pisah sama kamu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Beberapa orang mungkin bisa, tapi dia nggak mudah move on, nggak cepat gitu, sampai mungkin ngalamin depresi. Ini yang aku lihat ya. Terus aku lihat juga orang ini tuh sedih, emosi, terus kayak marah-marah, menangis, kayak ada rasa takut ya, nggak ngedapetin orang kayak kamu lagi, kehilangan semangat, minat minat gitu ya, semangat atau minat dalam setiap dia mau beraktivitas atau buka usaha. Yang aku lihat seperti itu. Jadi keadaan dia ini sulit membaik sekarang. Dia lagi menyesuaikan nih, mau keluar di sini, tapi kayak nggak bisa dari situasi ini. Dia butuh kamu sih. Kalau kamu say hello gitu, terus kamu masih suka dimarah gitu, misal nih kamu masih say hello nih karena kamu masih ada perasaan sayang kan, kamu pengen support dia, dia pasti bakalan nyuekin ya, enggak bakal kayak chatnya singkat aja, ya, tidak, makasih, atau maaf, atau apa gitu. Itu bentuk dari emosinya dia di sini. Dia butuh pelampiasan buat energinya yang apa ya, kayak jelek banget loh bawaannya sekarang. Kayaknya segala apa yang dia pegang itu usahanya gagal. Termasuk hubungan sama kamu jadi kemana-mana gitu. Paham ya teman-teman ya? Keadaannya kurang membaik dan sangat sulit baiknya. Kecuali mungkin teman-teman mau sabar dimaki. Emang orangnya gampang banget marah, ngerendahin. Bener nggak? Dari teman-teman mungkin ada yang udah sabar banget ya dan memilih untuk move on gitu ya. Karena ini sekarang reaksi yang terjadi, memang orang ini
dikatakan tidak sehat ya emang nggak sehat ya, karena juga dia ada ngalamin rasa sakit hati, kesedihan akibat dijauhi kamu ya, dan tidak kunjung membaik hingga beberapa minggu, atau mungkin justru sekarang tambah parah karena mungkin ngelihat kamu, dia sering memantau kamu di sini ya, dia apa sih, kayak masih nunggu kok nggak ada reaksi, sehari, 2 hari, 3 hari, jadi tambah marah, kesel dia ya. Lama kelamaan apa yang dia rasakan di sini? Ada sedih, hampa, putus asa hampir sepanjang hari teman-teman, kurang tidur, justru terlalu banyak apa ya, kayak banyak makan, tapi lama kelamaan itu kayak eh mulai terpikir untuk ingin sehat, ingin sembuh ya, pengen sekali lagi dikasih support dari kamu yang sekarang mungkin kamu udah tidak ingin lah ya, artinya untuk mensupport dia, karena energinya aku lihat di sini dia kayak orangnya pemarah ya, pemarah, dan yang dia rasain kamu nggak kunjung datang ya, dia ngerasa tidak berharga, dia ngerasa tidak berharga, tidak semangat dalam beraktivitas, terus susah banget nih konsentrasi ya, susah konsentrasi, terus juga muncul pikiran dia untuk bunuh diri atau konsumsi sesuatu yang negatif ya, atau alkohol, obat-obatan ya, mungkin jangan sampai ke sana, tapi khawatir ya karena di sini kan ada rantai yang mengikat dia, yang sulit untuk mengendalikan emosi atau mengendalikan apa nih, obat-obatan kah, alkohol kah, atau kebiasaan apa gitu loh, yang kenapa dia sangat sulit sekali untuk lepas dari sana. Dia pingin keluar di sini ya, pingin melompat gitu loh, untuk mungkin hidup lebih baik dari hari ini ya. Dia pingin melompat dari situasi di sini nih ya, mungkin keadaan ini yang bikin dia tuh di situ utek-utek, apakah dia punya hutang gitu ya, bisa jadi kan ya teman-teman, ini kan menjadi toksik juga buat hidupnya dia. Dia kayak pengen ngelompat aja gitu ya, biar nggak ada eh, apa ya, kayak nggak punya gitu, tahu-tahu nggak ada aja utang gitu, kayak berhayal gitu ya, situasinya lagi kayak gini orang ini. Langkah buat move on setelah putus cinta itu ada di sini, ada kepinginan itu ada. Kita lihat lagi ya. Oke, aku pikir sih masih kayak ego ya di sini, egonya masih gede, masih tetap aja nggak mau menyadari bahwa ini banyak kesalahan dari dia, masih terus menyalahkan kamu ya. Nggak mudah sih teman-teman ya, kamu memiliki sosok ini, seseorang ini yang saat ini mungkin sudah kamu tinggal, memang nggak mudah banget, itu yang terlihat. Dan dia mulai menyakiti dirinya sendiri loh, mengurung diri, mungkin juga kalau perempuan ya ini mengurung diri, menangis berhari-hari, terus mungkin juga kurang makan. Tapi kalau untuk yang laki-laki ya dia masih bisa pergi ke tempat yang menyenangkan buat dia, atau mungkin yang tadi aku bilang ya, ya pantai, karena laki-laki tuh berani sendiri. Kalau perempuan kadang masih ada pemikiran-pemikiran yang tradisional, yang menganggap bahwa ya masih tabu sendirian, atau kalau yang seperti itu udah kelihatan seperti apa, banyak yang ya jarang gitu ya teman-teman, walaupun itu udah pasti bisa dilakukan juga, cuman kebanyakan tidak ada yang melakukan langkah seperti itu, kecuali membawa keluarga atau seseorang teman gitu, sahabat gitu. Ini orang susah banget teman-teman buat apa namanya, untuk move on dari kamu. Yuk kita lihat lagi. Ini yang terakhir ya, apakah dia akan kembali ke kamu atau bagaimana nanti kehidupannya dia ke depan ya. Kita lihat seperti apa kehidupannya ke depan. Seperti apa? Orangnya banyak kesel ya teman-teman di sini. Banyak kesel banget, sering banget marah. Di sini ya, kamu sama dia masih akan berkomunikasi ini, walaupun jarang ya, walaupun jarang, tapi kamu sama dia berkabar ya. Harapan untuk kembali itu ada di sini. Ada keberuntungan, ada Wheel of Fortune. Di sini juga ada kartu keberuntungan, kartu keberuntungan. Artinya bahwa kamu sama dia itu sebetulnya kamu juga walaupun ada perasaan cinta itu, tapi kamu udah kayak mengabaikan ya, udah deh gitu, jauhin gitu ya. Padahal kamu juga kepingin ya ketemu, dateng, masih ada rasa sayang di kamu.
dan dia juga masih, cuman di sini karena egonya dia ini ya yang nggak bisa ditata, nggak bisa berpikir baik, terus nggak punya pandangan yang bagus, itu yang menyebabkan kamu tuh masih jaga jarak dengan dia. Seandainya dia punya pandangan yang baik ke kamu, mau minta maaf, mau mengakui kesalahan, mau dimulai lagi dari awal, apapun kekurangan gitu ya, atau memang kalau kalau sudah ada pasangan ya saling memaafkan gitu ya, terus terang, itu aja sih sebagai pengobat atau pemutus dari kesedihannya dia gitu. Dia mau terus terang, kamu juga mungkin juga sudah sangat kuat sekarang gitu kalau dia mau bicara ya. Tapi ini yang ada adalah dia masih egonya masih keras banget gitu. Tuh banyak masalah ya. Setiap kali dia punya usaha baru, usahanya ini selalu kayak nggak bisa untung gitu loh. Mungkin sebulan 2 bulan untung, tapi kedepannya udah mati aja, nggak ada lagi. Dia juga masih kuat sih nafsunya sama kamu nih. Tuh, masih kepingin ada hubungan sama kamu karena di sini masih ada gairah, masih ada nafsu yang cukup kenceng ke kamunya. Dan itu yang bikin dia tuh ruwet dan enggak apa ya, kepikiran kamu mulu, panas panas otak ya, panas kepalanya. Jadi kepikiran kamu aja. Yang aku lihat ya sesekali gitu ya, tahun ini, tahun depan, ini akhir tahun. Komunikasi itu ada tapi sesekali ya, sebulan sekali. Kok sebulan sekali nih Mas? Iya, orang jarang, jarang nih. Tapi baik kamunya gitu. Mungkin ada beberapa yang menjaga jarak di sini karena bukan bukan untuk apa ya, untuk membalas dendam ya, tapi mungkin sudah melihat faktor kerugiannya gitu ya, berdekatan atau berdealing sama orang ini. Yang aku lihat ke depannya nanti, setiap usaha yang dia jalani itu jarang ada yang sampai puncak ya, jadi cuma sebentar, jalan 3 bulan 2 bulan udah ganti lagi, 2 bulan 3 bulan jalan udah gitu gitu orangnya. Kenapa begitu ya, memang udah nasibnya. Ya, iya betulan aku bilang memang seperti itu. Ya, jadi memang orangnya di sini egonya tinggi, pemarah, jadi banyak keberuntungannya yang tertunda. Itu kenapa banyak orang yang bilang jangan suka marah loh, nanti rezekinya jauh gitu. Nah, ini. Oke, teman-teman semuanya, seperti itu kita lihat untuk zodiaknya ya. Adakah zodiak si dia, seseorang yang saat ini sudah kamu tinggal tapi kamu masih harap-harap cemas sama dia, jaga jarak tapi kayak masih kepikiran sama dia? Oke, di sini ada Virgo, ada Capricorn, Pisces, Sagittarius, ada Libra, ada Leo, Aquarius, sebentar, Scorpio, Aries, Taurus. Wah, ini sih semua. Ada Cancer. Untuk di kartunya ada Pisces, Sagittarius, ya, ada Taurus, ada Leo, ada Sagittarius, dan ada Aries. Oke, kita lihat untuk inisialnya, atau kamu nyebutnya dia apa sih, nama kesayangan? Ada K, K, E, O, X, J, I, S, G, T, F, P, Y, C, H, R, W, M. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Jaga kesehatan. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semua.